Qala al-muallif ad-doktor Abdurrahim rahimahullahu taala fi kitabih ad-durus al-lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha. Ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Dan di sini ada percakapan antara tiga orang. Yang pertama Sa'id, dan yang kedua Yasir, dan yang ketiga Ali. Dan Sa'id berkata, "Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir?" Apakah kitabnya Muhammad ini, wahai Yasir? Baik. Apakah Hamzah sudah berlalu ya? Artinya apakah kitab Muhammad ini, wahai Yasir? Pelajaran kita malam ini terkait dengan yang pertama Kitab Muhammad, dan yang kedua ya Yasir. Jadi Said bertanya kepada temannya yang bernama Yasir. Ya Yasir itu bisa dikedepankan. Kita bilang ya Yasir, Kitabu Muhammadin hada. Bisa, ya. Dan walaupun di sini tidak ada ya Yasir, itu sudah sempurna kalimatnya. Yasir ditanya, anggaplah saya Said. Kemudian di hadapan saya Yasir. Saya bertanya, Akitabu Muhammadin hada? Apakah kitabnya Muhammad ini? Jadi walaupun tidak ada ya Yasir, sudah sempurna kalimatnya. Ya. Berarti kita fokuskan dulu ke sini. Akitabu Muhammadin hada. Hamzah istifham, huruf. Atau sebelumnya lihat jumlah secara keseluruhan. Jumlah apa ini? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Nah, berarti yang mesti ada di situ apa? Mubtada dan khobar. Bukan fi'il dan fa'il. Ya. Sekarang hamzah tidak mungkin jadi mubtada, tidak mungkin jadi khobar. Karena huruf. Huruf tidak bisa jadi mubtada, tidak bisa jadi khobar. Tersisa tiga kata. Kitab, Muhammad, dan hada. Muhammad juga tidak bisa menjadi mubtada dan tidak bisa jadi khobar. Kenapa? Karena hukumnya, perhatikan, majrur. Apa tandanya majrur? Apa tanda kalau dia majrur? Kasroh. Ini kasroh. Ya. Itu tanda dia majrur. Baik. Muhammad tidak bisa jadi mubtada, tidak bisa jadi khobar. Karena mubtada dan khobar hukumnya marfu', terkena rafa, dhammah. Sekarang Muhammad kasroh. Tersisa dua kata antara kitab dan Muhammad. Apa kitab dan hada.
Lihat jawabannya. Apakah kitabnya Muhammad ini wahai Yasir? Yasir menjawab, la, bukan. Ini adalah kitabnya Hamid. Yang mana yang didahulukan? Hada kemudian kitab. Berarti urutan asalnya itu yang di atas. Hada di depan. Ahada kitabu Muhammad. Apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Begitu asalnya. Berarti di atas tadi hada adalah mubtada, khobarnya adalah kitab. Asalnya ahada kitabu Muhammad. Apakah ini kitabnya Muhammad? Nah, begitu. Nah, sekarang pelajaran kita itu yang ini. Kalau itu tadi kan mubtada khobar sudah berlalu, ya. Ini. Muhammad kitabu Muhammad. Kalau kita lihat maknanya di sini, kitabu Muhammad, kitabnya Muhammad. Jadi kitab milik Muhammad. Kata kitab di sini disandarkan kepada Muhammad. Disandarkan miliknya, ya. Misalnya Rasul, apa artinya Rasul? Utusan. Kalau kita bilang utusannya Allah, Rasulullah, kan begitu ya? Kitab kita sandarkan kepada Allah, kitabnya Allah, kitabullah. Masjid itu rumahnya Allah, kita bilang al-masjidu baitullah, gitu ya? Ya. Namanya Allah, kita bilang Ismullah. Oh ya? Sifatnya Allah, kita bilang sifatullah. Kitab dia sesuatu yang disandarkan. Disandarkan ke mana? Kepada Muhammad. Di sini ya, dalam contoh. Disandarkan kepada Muhammad. Kitabnya Muhammad. Berarti yang bersandar adalah kitab disandarkan ke mana? Ke Muhammad. Kitab itu disebut mudhof. Mudhof artinya yang disandarkan. Karena si pembicara menyandarkan kitab kepada kata setelahnya. Namanya mudhof. Sementara tempat bersandar itu Muhammad, tempat yang kitab itu kita sandarkan kepadanya namanya mudhofun ilaihi. Ya, mudhofun ilaihi. Perhatikan Rasulullahi. Yang mana mudhof? Rasul. Yang mana mudhofun ilaih? Al-ismul a'zam, Allah. Apa bahasa Arabnya sayyarah? Itu sudah bahasa Arab ya. Jangan terbalik nanti jawab mobil. Nah, itu enggak fokus itu. Ya, itu bahasa Arab itu sayyarah. Kalau pertanyaannya siapa yang apa bahasa Arabnya mobil? Nah, itu baru sayyarah. Kalau apa bahasa Arabnya sayyarah? Nah, itu sudah bahasa Arab, ya. Jadi mobil bahasa Arabnya adalah sayyarah. Kalau kita mau bilang mobilnya Muhammad, apa bahasa Arabnya? Sayyaratu Muhammadin.
Jadi kita sandarkan sayyarah kepada Muhammad. Ah, gitu ya. Sudah paham ya? Yang mana mudhof? Sayyarah. Mana mudhofun ilaih? Muhammad. Nah, hukumnya kalau mudhof, mudhof itu hukumnya dari sisi hukum i'rab, dia marfu, mansub atau majrur, itu dilihat sebelum dia disandarkan itu sebagai apa. Tadi kitab kan sebagai khobar, makanya marfu, kan? Ini adalah kitab. Sebelum ada Muhammad, ahada kitab, apakah ini kitab? Kan begitu. Kitabun hada, apakah kitab ini, apakah ini kitab? Paham ya? Ya. Jadi kitab itu khobar. Hanya ketika dia sudah, makanya dia marfu. Tapi setelah dia disandarkan lagi, ada hukum lain. Tapi tidak terkait dengan rofa, nasab atau jar. Terkait dengan tanwinnya. Yang diperhatikan. Di sini tanwinnya sudah hilang ini. Ya, perhatikan. Ada tidak tanwinnya? Tidak ada. Karena mudhof itu tidak boleh bertanwin dan tidak beralif lam. Mudhof tidak bertanwin dan tidak beralif lam. Sudah ya? Tentang mudhof sudah selesai. Tentang mudhofun ilaihi, hukumnya majrur. Hukumnya majrur. Makanya dikasroh Muhammad. Coba sandarkan. Rasul kepada Allah. Rasulnya Allah. Apa kita katakan? Rasulullahi. Ini adalah Rasulullah. Kita bilang hada Rasulullahi. Telah datang Rasulnya Allah. Ja'a Rasulu Allahi. Rasulullahi. Kenapa Rasulu? Karena dia fa'il. Yang datang siapa? Rasul. Makanya marfu. Rasulnya siapa? Disandarkan. Rasulullahi majrur. Jadi alasan Rasul marfu bukan karena dia mudhof, tapi karena dia fa'il. Tapi kenapa tidak bertanwin? Karena dia mudhof. Lafzul jalalah, lafaz yang mulia Allah, kenapa majrur? Karena mudhofun ilaihi. Ya, gitu. Jadi mudhofun ilaihi selamanya majrur. Kalau mudhof, ya kalau dia sebagai fa'il, sebagai mubtada, sebagai khobar misalnya, berarti dia marfu. Kalau dia sebagai objek, berarti mansub. Kalau kemasukan huruf jar, berarti majrur. Itu mudhof. Tapi dia tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beralif lam. Nah, begitu. Paham ya? Selesai Kitabu Muhammadin hadza. Sisa ya Yasir. Ya. Siap dibahas ini atau diundur dulu? Nanti lupa tadi pembahasan Kitabu Muhammad. Tidak ya? Mudah-mudahan tidak dilupa karena kan ada waktu sepekan bisa merujuk kembali. Ya, sudah ya? Kita letakkan kami tadi. Kita kesampingkan, kita simpan, mulai pembahasan baru supaya tidak bercampur. Ya, supaya tidak bercampur. Kita masuk di pembahasan lain. Ya Yasir. Ini yang mau kita bahas. Ya, ya, itu namanya huruf nida. Nida itu panggilan. Harfun nida. Ya, harfun nida.
Ya itu huruf panggilan. Kenapa dikatakan huruf nida? Karena dia dipakai untuk memanggil. Wahai. Gitu. Kalau bahasa kasarnya, oi, gitu. Ya. Yang datang setelah huruf panggilan, jadi ya itu ada teman-temannya. Tapi ini yang paling banyak dipakai dan ketuanya adalah ya. Ya. Yang datang setelah huruf nida itu ada beberapa macam, ada 5 macam, ada 5 jenis. Salah satunya yang dipanggil itu adalah nama tunggal, nama tunggal. Bagaimana itu nama tunggal? Dia hanya satu kata saja, hanya satu kata. Dia nama dan tunggal. Yasir, nama tunggal, nama tunggal ya. Tapi kalau Abdullah, nama tunggal tidak, terdiri dari 2 kata. Abad disandarkan kepada Allah, hambanya Allah. Beda ya? Ini 2 jenis. Ada nama tunggal, ya, ada yang dipanggil itu sesuatu yang disandarkan. Dan masih ada 3 jenis yang lainnya. Karena kan ada 5 jenis tadi kita sebutkan ya. Tapi nah kita sebut dulu semuanya supaya tidak banyak menghayal, berat nanti. Ya. Kita cukupkan yang kita apa yang ada di hadapan kita dan kita tambahkan satu karena mudah. Seperti Abdullah tadi. Kalau yang kita panggil itu nama tunggal, maka di dhammah tanpa tanwin. Ya, tanpa tanwin. Jadi ya siru. Asalnya kalau tidak ada ya sirun. Kalau kita panggil ya siru. Muhammadun, coba panggil. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Hamidun, ya Hamidu. Ammarun, ya Ammar. Zainab, ya Zainabu. Ya Zainab sudah dari awal memang tidak bertanwin. Tapi andai kata bertanwin, nah, maka jangan ditanwin, hilangkan tanwinnya. Ah gitu ya. Ini kalau nama tunggal. Terus yang dipanggil itu sesuatu yang disandarkan. Nah, maka kalau yang tempat bersandar kan sudah majrur hukumnya. Abdullah, Abdullahi, lafzul jalalah kan majrur. Nah, sekarang hambanya ini abd. Abdu, abda atau abdi? Nah, kalau setelah ya di fathah, di fathah. Kita bilang ya Abdallahi di fathah. Bukan kasroh. Ya Abdallahi. Ya abda. Ya Abdallahi. Kalau lafzul jalalah majrur karena mudhafun ilaih, tempat bersandar tadi. Ya. Jadi kalau Rasulullah, kalau kita panggil ya Rasulullah. Makanya para sahabat kalau dia panggil Nabi, dia bilang ya Rasulullah di fathah, dia fathah. Gitu. Kalau misalnya Nabi, nabinya Allah kan Nabiullahi. Kalau dipanggil ya Nabiyallahi. Nah, begitu. Mansub ya, mansub. Sebenarnya Yasir juga mansub, tapi yang mansub bukan lafadznya, tapi yang mansub adalah
tempatnya. Jadi kalau yang dipanggil itu adalah nama tunggal, maka yang mansub adalah tempatnya. Adapun lafadznya istilahnya mabni, di dhammah tanpa tanwin. Mabni di atas dhammah tanpa tanwin. Ya. Tapi kalau yang dipanggil itu sesuatu yang disandarkan, maka dinasab. Lafadznya yang dinasab. Berarti fathah. Fathah. Ya Abdullah, ya Rasulullah. Paham ya? Baik, sekarang perhatikan, coba panggil ini. Talibul ilmi, penuntut ilmu. Sandarkan, penuntut ilmu. Ya talibal ilmi. Nah, gitu. Fathah, ya talibal ilmi. Sudah ya? Kira paham? Tersisa satu istilahnya. Kalau ya tadi apa namanya? Harfun nida. Terus yang dipanggil itu bahasa Arabnya munada. Al-munada. Ya. Jadi Yasir itu istilahnya munada, al-munada. Yang dipanggil artinya, ya, yang dipanggil. Yang dipanggil tadi ada 5 jenis. Munada ada 5 jenis. Itu yang datang setelah ya, itu munada. Ada nama tunggal, maka di dhammah tanpa tanwin. Ada yang dipanggil itu bersandar kepada kata setelahnya, maka dinasab fathah. Ya. Seperti itu. Nah, dan masih ada 3 yang lainnya. Nah, nanti kalau kita lewati baru kita tambahkan, ya. Sekarang Said berkata, Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Nah, saya tanya, kitab kenapa tidak bertanwin? Aina kitabu Muhammadin? Yang ini. Ini nih, kitab. Kenapa tidak bertanwin? Ini. Kan asalnya yang bertanwin ya. Ini nih, kitab. Kenapa tidak bertanwin? Hah? Mudhof. Kan tadi mudhof itu tidak boleh bertanwin. Tidak boleh pakai alif lam. Terus Muhammadin kenapa kasroh? Majrur sebagai mudhofin ilaih. Nah, sudah itu ya. Tersisa ini. Terus kenapa dhammah? Kenapa marfu? Karena dia sebagai mubtada. Ingat, yang pokok kalimat itu mubtada, khobar. Ini kalimatnya jumlah apa ini? Ismiyah. Berarti ada mubtada, ada khobar. Mana mubtada? Kitab. Khobarnya aina. Kalau tidak ada Muhammad tidak masalah. Aina kitab? Di mana kitab? Sempurna juga kan? Ainal kitab? Di mana kitab itu? Aina kitab? Kalau ada mubtada khobar, maka sempurna kalimat. Walaupun tidak ada mudhofun ilaihi. Said berkata, Aina kitab Muhammad? Di mana kitabnya Muhammad? Huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja. Di atas meja di sana. Hunaka di sana artinya. Kalau ada kafnya, berarti jauh di sana. Kalau tanpa kaf, huna berarti dekat di sini. Ya. Huwa ini apa ini? Kitabnya Muhammad, ya. Di mana kitabnya Muhammad?
Huwa dia, itu maksudnya kitabnya Muhammad, alal maktabi, di atas meja itu, di sana. Ya. Bisa juga di atas meja yang di sana, di atas meja yang di sana. Pertanyaan, alal maktabi. Kenapa kasroh? Majrur dengan huruf jar, dengan ala. Ini ingat, huruf jar fungsinya menjadikan kata setelahnya majrur. Alamat jar adalah kasroh, alal maktabi. Ini penyebabnya ala. Penyebabnya adalah ala. Sa'id mengatakan, aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Ammar. Nah. Kenapa majrur? Kasroh. Mudhafun ilaihi. Jadi sering diulang itu kalau tidak paham tapi tidak bisa diucapkan. Karena jarang terucap. Pas ditanya apa ya? Ya, dia tahu tapi tidak bisa dia ungkap. Begitu. Jadi biasakan mudhaf, mudhafun ilaihi, mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bihi. Nah, itu diucapkan ya. Di mana buku tulisnya Ammar? Nah, ini majrur karena mudhafun ilaih. Terus daftar kenapa tidak bertanwin? Mudhaf disandarkan. Yasir menjawab, huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa kembali ke apa? Apa huwa ini sini? Daftaru Ammar. Buku tulisnya Ammar. Jadi langsung terjemah seperti itu. Kenapa? Karena kata dia kalau dalam bahasa Indonesia kan orang yang berakal. Ya. Dalam bahasa Indonesia kan kalau rumah tidak dibilang dia kan? Ya. Buku tulis tidak dibilang dia. Ya. Jadi langsung bilang buku tulisnya Ammar ala di atas maktab meja mudarris guru. Berarti mejanya guru kan? Meja guru. Pertanyaan. Ini maktabi kenapa kasroh? Majrur dengan huruf jar yaitu ala. Ala yang menjadikan dia majrur. Terus kenapa hilang tanwinnya? Karena disandarkan mudhof. Kan mejanya guru disandarkan ke guru. Ya. Berarti dia mudhof. Makanya tidak bertanwin. Al mudarrisi kenapa majrur? Kenapa kasroh? Mudhofun ilaihi. Gitu. Gimana? Paham? Bisa? Yang ini. Disandarkan meja guru. Dia yang punya karena dia yang pakai. Jadi kan ada meja murid, ada meja guru. Itu disandarkan itu. Maktabu at-tullabi. Mejanya murid-murid. Kalau meja guru, maktabul mudarrisi. Qalamu man hada ya Ali. Ya. Mungkin sebagian saya lewatkan ya. Saya lewatkan yang sampai kesulitan. Pulpennya siapa ini wahai Ali? Asalnya wahai Ali, ini pulpennya siapa? Begitu asalnya. Ali mengatakan hada qalamul mudarrisi. Ini adalah pulpennya mudarris. Nah, sekarang qalamu marfu. Kenapa? Khabar. Ini adalah pulpen. Nah, ini adalah pulpennya guru. Al mudarrisi kenapa majrur? Mudhafun ilaihi. Kolam disandarkan ke dia. Pulpen disandarkan ke mudarris, miliknya. Dia yang pakai. Terus kolamu kenapa tidak bertanwin? Karena dia mudhaf. Dia disandarkan. Ingat, mudhaf tidak bertanwin dan tidak beralif lam. Ya. Aina haqibatul mudarris? Di mana tasnya guru? Mana mudhaf di sini?
Hakibah, makanya tidak bertanwin. Mana mudhofun ilaih? Mudarris, makanya majrur. Ya, seperti itu. Paham ya? Ya, lanjut. Ali berkata, hiya tahtal maktabi. Hiya, kembali ke mana hiya? Hakibatul mudarris. Ya, hakibah, tas. Tasnya siapa? Tasnya guru. Hiya itu tasnya guru, tahta di bawah al-maktabi, di bawah meja. Tahta di bawah. Kalau di atas fauqa, ya. Allah fauqal arsh, di atas arsh. Ya, di atas. Jangan bayangkan bagaimana, karena Allah tidak terangkan. Kalau ada terbayang-bayang, yakini Allah tidak seperti itu. Tapi kita yakini Allah di atas. Dan jangan bertanya bersentuhan dengan arsh, itu tidak diterangkan. Yang diterangkan Allah di atas seluruh makhluknya, di atas arsh. Nah, kenapa orang sampai menolak? Karena dia bayangkan sendiri, dia bayangkan dari bayangannya dia tolak. Siapa suruh bayangkan? Ya. Baik. Ketika dia membayangkan itu dia menyerupakan dengan makhluk. Makanya setelah itu dia tolak. Dia tolak karena tidak mau menyerupakan dia dengan makhluk. Padahal sebelum dia tolak dia sudah serupakan. Orang yang menolak sifat Allah pasti dia terjatuh dalam perkara menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebelum dia tolak dia serupakan. Setelah itu dia katakan, ini tidak mungkin. Seperti itu karena kalau ditetapkan nanti mirip makhluk. Kalau begitu kita tolak. Ahlus sunnah ditetapkan tanpa menyerupakan. Nah, seperti itu. Baik. Allah fauqal arsh. Fauqo di atas. Ini keterangan ya. Tahta dia dzaraf makan. Keterangan tempat. Kemudian kanan kiri ya. Yamin, shimal. Kemudian ada muka atau depan, belakang. Amamah dan waro'ah atau selain waro'ah apa di belakang? Waro'ah dan ada temannya. Sebagaimana amamah itu ada temannya kudam. Ini arah atas bawah, kemudian kanan kiri, muka belakang, kholfa ya kholfa tadi, kholfa atau waro'ah. Ini namanya dzaraf makan, hukumnya mansub. Selama tidak ada huruf jar di depannya. Kalau ada huruf jar maka majrur. Tahta kalau masuk min tahti. Kan? Tajri tahtahal anhar, kalau ada min tajri min tahtihal anhar. Begitu dalam ayat kan? Kebanyakannya pakai min, tapi ada di surah At-Taubah itu tanpa min, makanya dibaca tajri tahtahal anhar. Mansub hukumnya fathah. Kenapa tidak bertanwin? Karena setelahnya mudhofun ilaih. Allahu fauqal arsy. Baiti amamal madrasati. Rumahku ada di depan sekolah. Amamal madrasati. Ini dihafal saja, jangan bertanya kenapa begitu. Sebenarnya belajar itu begitu. Kita pelajari bahasanya orang, dikasihkan kaidah, oh ya, oh seperti itu. Ingat-ingat dihafal. Praktekkan, selesai. Kenapa banyak pusing? Karena dia menolak. Nah begitu, dia kayak tidak mau begitu. Kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu? Ini kita pelajari bahasanya orang, ya ikuti saja. Ya, oh ya.
Bahasanya dia. Masa kita yang ngatur, kan? Kita mesti harus sesuai maunya kita, kan? Ya. Jadi mudhofun ilaih majrur. Terus kenapa majrur? Ya kan kalau coba diikutin, oh iya majrur. Sudah, nanti kalau ada mudhofun ilaih nanti majrur. Ya selesai, kan gampang begitu. Tapi kalau kenapa majrur, kenapa? Akhirnya dia sendiri yang pusing. Ya, seperti itu. Jadi tahtal maktabi, al maktabi majrur hukumnya, ya. Hukumnya majrur. Mudhofun ilaihi. Dihafal. Tamarin latihan. Latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang akan datang. Baik. Coba kita baca pertanyaannya. Kemudian kita jawab. Di Kenapa? Walaupun bercakap, tidak mesti kita harokati akhirnya, ya. Aina kita Abu Muhammad. Selesai. Dan kalau bercakap juga itu, ya, orang tidak akan mengomentari kenapa kita salah ucap. Yang jelas mereka saling paham. Walaupun salah ucap, mereka tidak akan komen. Ya, dia, oh maksudnya begini, sudah dia jawab. Terkhusus dengan kalau bercakap itu tidak mesti harus diharokati yang paling terakhir itu. Kita bilang aina kita Muhammad, ya. Tapi kan kita berlatih sekarang, berlatih nahwunya juga, ya. Jadi coba diharokati aina kita Muhammadin. Kenapa Muhammadin? Karena dia mudhofin ilaih. Jadi kalau seperti itu kita baca di atas keyakinan, ya. Di atas keyakinan, di atas ilmu. Jadi kita yakin walaupun tidak ada harokatnya di situ. Tapi kalau coba orang menebak-nebak, itu dia ragu itu. Nanti kalau ada orang datang, salah itu, yang benarnya Muhammadun. Sudah, dia ikut juga karena dia tidak yakin. Tapi kalau dia ilmui, ya, walaupun mungkin belum tahu caranya dia jawab, tapi dia tidak akan rubah itu. Seperti itu, ya. Jawab, aina kita Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunak. Berikutnya, yang di depan. Ke sini dulu. Ya, kita. Aina kita Bu Ammarin. Sama ya dengan di atas. Terus jawab. Huwa ala. Ingat, mudhof tidak boleh pakai al. Huwa ala. Jadi kita tadi jawabnya begini. Huwa alal maktabi al mudarris. Harusnya apa? Huwa ala. Iya, tidak apa-apa. Anggaplah itu, ya. Anggaplah di atas itu kitab. Jadi maktab tanpa al. Ala maktabil mudarris. Kenapa tanpa al? Karena dia mudhof. Amin. Baik, berikutnya. Ya, kita. Aina hakibatul mudarrisi. Iya, pelajaran kita malam ini mudarrisi mudhofun ilai. Jadi hakibah, tas disandarkan kepada guru. Tasnya guru. Berarti kalau tempat bersandar yaitu majrur, mudarrisi. Aina hakibatul mudarris. Terus jawab. Al-maktabi bukan. Tahta. Tahta dengan ala berbeda makna. Ala di atas, tahta di bawah.
Ya, tahtal maktabi. Al-hakibatu atau hakibatu mudarris atau hiya tahtal maktabi. Baik. Latihan 2. Adhifil kalimatal ula ila thaniyah. Sandarkan kata yang pertama kepada yang kedua. Contoh, kitabun, ini kata yang pertama, kata yang kedua Muhammadun. Kalau disandarkan apa yang terjadi? Kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Contoh yang lain, maktabun, meja, dan al-mudarrisu, guru. Kalau disandarkan mejanya guru, kita bilang maktabul mudarrisi. Paham ya? Ya. Dan sekarang qalamun hamidun, yang di ujung. Qalamu hamidin. Jadi ketika sudah disandarkan, dia dibaca seperti satu kata. Ya. Jangan qalamu hamidin, tapi qalamu hamidin. Ya, dibaca lancar begitu, seolah-olah dia satu kata. Ya. Maktabun al-mudarrisu. Kalau sudah disandarkan, maktabul mudarrisi, bukan maktab al-mudarrisi. Ya. Kita bilang maktabul mudarrisi. Itu kalau membaca seperti itu. Kalau berbicara biasa masih lebih bebas ya. Ya, tapi kalau membaca harus bagus. Baik, sekarang yang berikutnya kita miftahun al-baitu. Ada kunci, ada rumah. Kalau kunci rumah sambung. Enggak, kalau disambung enggak boleh dibaca. Al itu a di situ hamzah wasl. Enggak boleh dibaca kalau bersambung dengan sebelumnya. Lamnya ada, yang tidak dibaca hanya alifnya. Miftahul, hanya al. Jadi ya miftahul baiti. Kan kalau baca Quran kita begitu kan? Miftahul baiti. Tidak dibaca hamzanya, ya. Tidak dibaca a-nya. Miftahul bait. Kalau kita bilang miftahu al bait, berarti kita baca a-nya. Itu menyelisih kaidah dalam atau terkait dengan hamzah wasl. Berikutnya baitun dan Abbas, rumah Abbas. Kalau rumahnya Abbas, baitu Abbasin. Dukkanun at-tajiru. Dukkanu at-tajir, tokonya pedagang. Ghurfatun aliyun. Ghurfatu aliyin. Baitun al-muhandisu. Baitul muhandisi, rumahnya arsitek, ya. Rumahnya insinyur. Berikutnya, daftarun sa'idun. Daftaru sa'idin, buku tulisnya Sa'id. Ismun, nama, al-waladu, anak. Nama anak. Ismul, ya, ismul walad. Mindilun yasirun. Mindilu yasirin. Kitabun Allahu. Kitabullahi. Komisun ammarun. Komisu ammar. Bintun at-tabibu. Bintu tabibi. Putrinya dokter. Anak perempuannya dokter. Berikutnya sarirun khalidun. Sariru khalidin. Jadi bacanya sariru khalidin, disambung sariru khalidin. Sarir ranjang, Khalid orang yang bernama Khalid. Kalau ranjangnya Khalid, sariru khalidin. Begitu. Ya. Jangan dipisah sariru khalidin. Itu bisa nanti mengakibatkan salah dalam intonasi membaca. Sariru khalidin. Miftahun kunci as-sayyarah. Nah, kalau alif lam masuk pada sin, lamnya masuk, melebur. Nah, cara begini, caranya bacanya begini. Jadi beda posisi dhamma sama sukun. Ya. Jadi ada posisi mulut itu dhamma,
ada posisi fathah, ada posisi kasroh. Contoh-contoh ini. Dan ada posisi sukun. Misalnya A, I, U. Sa. Jadi apapun yang saya ucapkan kalau fathah yang tipis, pasti begitu mulutnya. A, sa, si, su. Kalau sukun di sini tempatnya. As, is, us. Begitu ya. Jadi jangan miftahus. Itu masih tempatnya dhamma itu tadi. Miftahus. Nah gitu. Ya supaya fasih berbicara, ya. Dalam mengaji begitu juga. Dalam mengaji ya. Jadi dikembalikan ke posisi miftahus sayyarati. Ya. Apa artinya miftahus sayyarah? Kunci mobil lah gitu. Kan kunci itu banyak. Kunci rumah, kunci kamar, kunci mobil, sehingga perlu disandarkan supaya jelas. Kalau kunci terlalu umum. Kalau mau diperjelas, sandarkan. Miftahul baiti, berarti kunci rumah. Kalau kunci kamar, miftahul ghurfah. Kalau kunci mobil, miftahus sayyarah. Nah, gitu. Ya. Bisa? Saya lanjut. Kita selesaikan ya. Masih banyak pun. Tidak bisa selesai ini. Tapi bagaimana? Pelajaran malam ini paham ya? Sedikit lagi. Satu. Atau dua. Satu ya. Satu. Latihan tiga. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah disertai dengan mendobat, mengharokati akhir-akhir kata. Dari awal. Hamzah ya, Hamzah. Ya. Babul madrasati. Pintu sekolah. Berikutnya. Himarur rajuli. Himar keledainya lelaki itu disandarkan, miliknya. Berikutnya. Baitu Hamidin, sandarkan. Baitu Hamidin ya. Jadi kadang begitu, kita sudah paham tapi ternyata harus membiasakan lisan. Kalau tidak, nanti kan biasanya kita bilang Hamidun. Akhirnya kalau tidak terbiasa kasroh, itu yang terucap juga nanti Hamidun. Padahal dalam pikiran kita dia majrur. Nah, begitu. Baitu Hamidin. Rumahnya Hamid. Terus berikutnya. Sayyaratul mudiri. Ya. Ya. Apa artinya? Mobilnya guru. Mobilnya guru ya. Mobil guru itu mobilnya. Hah? Ahwan, mudir, mobil ke kepala sekolah. Mudir. Ahwan. Nah, berikutnya ya, jangan ragu-ragu. Ya, kelihatan dari caranya masih kayak ragu. Ya, enggak usah takut. Mindilu ammarin. Ya, gitu ya. Berikutnya ismu talibi. Di awal lagi Baitullahi. Nah, berikutnya fi kitabillah. Kitab berubah sekarang. Bukan kitabullah. Kenapa? Karena ada fi. Ya. Jadi dia mudhaf itu hanya hilang tanwin. Adapun harokatnya itu sesuai kedudukannya di dalam kalimat. Ya. Berikutnya. Ya, min baitil mudarrisi. Andai kata tidak ada min, baitul mudarrisi. Ya, gitu. Tapi karena ada min, ya, maka majrur baitnya. Min baitil mudarrisi. Terakhir. Ala maktabil mudiri. Ala maktabil mudiri. Di atas meja mudir, di atas kepala sekolah. Nah, di atas meja kepala sekolah. Dan ini latihan 4 agak panjang ya. Nah, tapi tidak apa-apa, dibaca-baca memang. Latihannya iqra baca. Jadi baca, terjemahkan. Ini saya kasih tugas ya, supaya nanti pertemuan berikutnya cepat diselesaikan. Tugasnya dibaca lancar. Baca lancar ya. Latihan memang. Jadi
bacanya jangan tersendat-sendat lagi. Baca lancar. Ya. Yang kedua, eh, di i'rab, itu maksudnya di i'rab tentukan ini sebagai ini sebagai ini sebagai ini. Jadi kalau ditanya, saya tanya, kenapa begini? Itu sudah siapkan jawabannya. Jangan baru mau siap-siap, apa ya? Tapi sudah difikirkan itu. Mungkin sudah dicatat-catat kalau tidak diingat. Jadi ketika saya jawab, ya langsung dijawab. Ketika saya tanya langsung dijawab. Ya, bukan baru dipikir. Itu kelihatan nanti itu. Kalau pertanyaan berikutnya saya bertanya, kenapa begini? Nah, kalau masih diam-diam itu artinya belum kerjakan PR itu. Ya, seperti itu ya. Bisa diskusi, bisa sama teman-temannya ya. Tapi jangan hanya terima hasil. Ya, intinya tidak apa-apa kerjasama, tapi harus paham. Harus paham. Intinya di situ ya. Jadi kalau misalnya diskusi, ya harus ada yang menjelaskan ketika oh begini, karena begini ada penjelasannya, begitu supaya yang temannya juga paham ya. Baik, ilahuna naktahi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.